Video hari ini akan beda. Kalian pasti pernah dengar dong kata Ikigai. Dan buat kalian yang umur 20-an pada bilang, lu harus cari Ikigai lu buat bisa jadi sukses. Dan hari ini gue pengen membahas bahwa ini, diagram ini adalah bullshit. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Teguh Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Semua video gue berhubungan dengan industri kreatif, kreatif negosiasi dengan klien, kreatif membaca buku, kreatif kripto, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. So hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue akan coba extract value, mengambil nilai-nilai dari buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini, by popular request, gue bakal bahas Ikigai by Hector Garcia. Disclaimer dulu, gue yakin semua warga kreatif juga pemikirannya kritis. Jadi apapun yang gue ngomong ke kalian itu sifatnya tidak ada absolut. Gue dengan hormat mengajak kalian juga berkolaborasi, berdiskusi, bahkan berdebat di kolom komentar. Karena apapun yang bakal gue sajikan di video ini sifatnya entertainment dan dari sudut pandangnya gue. Pertama, Ikigai itu emang lagi hype banget, terutama 5 tahun kebelakang ini. Gue pertama kali dengar konsep ini adalah di tahun 2017. Seperti kalian tahu bahwa gue di 2016 aja gue jadi supir ojol. Dan banyak banget yang kasih tahu ke gue bahwa lu harus cari Ikigai lu. Dan gue pas lihat diagram ini, lu harus ada apa yang lu suka, apa yang lu jago, apa yang lu bisa dibayar, sama apa yang dunia butuhin. Dan intersection ini semua, itulah Ikigai lu. Ini yang bakal ngebuat lu hidup. Pas gue search di Google, Ikigai itu banyak banget meaningnya. Tapi ya paling generik adalah life to be worthwhile atau a reason for being. Bahkan juga ada yang bilang translationnya adalah happiness of being always busy. Tapi dari semuanya yang gue berasa gue cocok untuk gue ambil, ada yang dibahas di buku ini juga, yaitu adalah reason to wake up in the morning. Alasan kenapa lu bangun di pagi hari. Balik lagi ke intersection ini, gue rasa kalau misalkan gue nggak ada intersection gitu, berarti gue nggak punya reason untuk bangun pagi gitu. Hidup gue nggak berarti gitu. Nah itu gue berkoar banget sih. Dan itu kenapa Kultum hari ini bakal beda, dimana peran antagonis gue mungkin bakal lebih banyak dibanding dari poin-poin yang gue dapat dari baca buku ini. Dan dengan kesempatan ini juga gue pengen bilang ke kalian semua bahwa memang nggak semua buku itu equal guys. Mungkin ada beberapa buku yang gue udah kasih ke kalian, contoh The 4-Hour Workweek. Buat kalian biasa aja, tapi buat gue itu berpengaruh banget. Jadi gue harap di sini semua sudah dewasa, jangan ada yang bilang, bro lu nggak boleh kayak gitu bro, ini kan buku kesukaan gue. Yes, gak apa-apa guys. Sama layaknya kalau misalkan ada buku kesukaan gue, kalian bilang itu buku jelek juga gak apa-apa. Kita mulai aja. Ada 2 terapi untuk cari reason for being. Logoterapi yang dibahas sama Viktor Frankl di The Man's Search for Meaning. Jadi logoterapi itu simpelnya adalah kenapa sih lu nggak bunuh diri. Dan ada yang namanya Morita Therapy, dimana itu adalah letting go. Terima aja apa adanya. Ada 10 rules for Ikigai. Stay aktif dan jangan pensiun. Take it slow, pelan-pelan aja. Don't fill your stomach. Kalau misalnya makan, jangan sampai kenyang. Surround yourself with good friends. Get in shape for your next birthday. Smile, reconnect with nature. Give thanks, live in the moment, follow your Ikigai. Lalu di buku ini juga ngomongin flow, dimana gue udah ngebahas lebih detail di video ini. Longevity diet direkomend buat kalian untuk makan sayur lebih banyak daripada makan daging. Dan FYI, research kata Ikigai ini karena terinspirasikan orang-orang di Okinawa. Penduduk di sana yang umurnya lebih dari 100 tahun itu paling banyak berdomisili di Okinawa di seluruh dunia. Bro, lu kok kelihatan banget sih kayak males banget yang kali ini Kultum bro. Jujur aja guys, seperti kayak gue bilang di awal video, nggak semua buku itu equal kan. Dan ini pun berkorelasi dengan cara membaca buku yang cepat. Kalau misalkan ada sesuatu buku yang kalian berasa kalian nggak suka, it's okay guys buat move on. Jadi nggak usah semua buku kalian berasa kalian harus habisin. Kalau misalkan kalian emang nggak suka, dibandingin kalian maksain diri kalian untuk baca, dimana akhirnya bisa bikin kalian nggak suka baca, bikin kalian keluar dari kalian punya kebiasaan membaca, lebih baik buku itu di drop aja. Emang gue nggak banyak melakukan note taking di buku ini, apa adanya. Kenapa? Karena gue berasa diagram ini menurut gue nggak fair. Walaupun buku ini cuma ngebahas diagram ini cuma di halaman-halaman pertama. Buat kalian nggak tahu, ini adalah problem gue terhadap Ikigai. Pencetus diagram ini adalah Mark Wynne di 2014. Dan berdasarkan blognya si ikigaitrap.com, ini sebenarnya datang dari Spanish philosopher Andres Suzunaga. Kalau kalian lihat kiri kanan, yes, agak mirip kan? Gue nggak ada problem sama si Mark Wynne. Menurut gue semua orang yang memakai ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi, itu adalah orang yang berkarya. At the end of the day, orang itu berkarya. Tapi yang bikin hati gue berkoar adalah Ikigai itu adalah kata Jepang, dan ternyata dia bukan orang Jepang, dan sisi Jepangnya mana? Apakah ini beneran nggak bisa dipakai? Yes, menurut gue mungkin ini bisa dipakai buat beberapa orang, tapi buat gue sendiri, gue nggak bisa pakai ini. Kenapa? Karena gue berasa nggak fair, gue dianggap nggak bisa hidup, nggak ada sesuatu yang bisa bikin gue bangun pagi
Nggak ada yang sesuatu yang bikin hidup gue berarti kalau misalnya gue nggak ketemu intersection ini. Karena menurut gue susah banget untuk temuin intersection ini. Gue nggak tahu buat kalian, tapi buat gue pribadi ini sangat susah. Diagram what you love ya, dimana love itu sering dikorelasikan dengan passion, itu sering banget kan kita berubah-ubah. Di diagram what are you good at-nya, subjektif, kayak good at kayak gimana nih? Paling kontroversial menurut gue, dan atau lebih tepatnya paling subjektif, what the world needs. Itu susah banget, kayak berbasiskan apa, gue berasa dunia itu butuh gue bikin YouTube. Tapi kalau ditanya apakah ini ada fungsinya, yes, mungkin bisa jadi kompas buat kalian yang udah nggak tahu mau ngapain lagi, silahkan. Tapi gue pas dapet konsep ini dan gue coba menerapkannya, menurut gue malah bikin gue jadi sedih, kayak wah, ternyata gue hari ini belum menemukan ikigai gue masih belum ada purpose hidup gue, tujuan hidup gue belum jelas, karena gue belum bisa dapet nih intersectionnya. Bro, gue sepemikiran sama lu, terus gimana dong bro? Gue rekomen ikigainya si Ken Mogi. Dia beneran orang Jepang, dan dia menerbitkan buku yang judulnya Ikigai juga. Gue belum beli bukunya, tapi dari dia punya YouTube channel, dia kasih tahu unsur-unsur dari Ikigai menurut dia, yaitu adalah starting small, releasing yourself, harmony and sustainability, the joy of little things, being in the here and now. Jadi menurut dia Ikigai itu sama dengan enjoy. Dan ini pendapat si Ken Mogi pas ditanya Ikigai yang versi dunia barat dan versinya dia. Circulating in the world about Ikigai, but for a Japanese person that didn't really strike as authentic, although it was certainly helpful. It was not really something that would express the genuinely Japanese intuition about Ikigai. That is probably not Japanese in its origin and Western in its origin. And most often Ikigai is described as a cross-section of these 4 categories. What you are good at, what the world needs, and what you can be. Many people equate Ikigai with the cross-section of these 4 categories. However, that is not the Ikigai that we Japanese think about. Ikigai is all of these things. All of this is Ikigai. That's the beauty of it. 場合だったら例えば朝起きてコーヒーを飲んでチョコレート食べて、でも生きがいですよね。それからブログ書きますよね。人生相談やってるんで、それの回答を書く、これも生きがいですよね。食事するのも生きがいですよね。人に会うのも生きがいですよね。僕はおそらく1日を100くらいの小さな生きがいでつなげてるんじゃないかなって気がしますけど、そうすると1日が持続可能でずっと同じものになってくるんですよね。So bisa terlihat bahwa menurut dia Ikigai itu bukan intersection, tapi semuanya itu adalah Ikigai. Jadi namanya makan aja itu bisa dianggap Ikigai buat dia. Pas gue tahu ini semua membuat gue rilis juga kayak, oh oke, ternyata Ikigai yang dimaksud orang Jepang tuh seperti itu. Dimana gue bisa relate, kita coba live in the present. Tuh gue kena tuh konsep seperti itu. Buat kalian yang sama kayak gue, kesulitan untuk cari intersectionnya, gue rekomendasi kalian buat baca bukunya si Ken Mogi. Kalau dibanding-bandingin Ken Mogi punya sama ini, menurut gue yang ini tuh versi junk foodnya. Dimana ini versi cepatnya buat orang langsung cepet ngerti kayak, bro, gue nggak ada tujuan hidup nih. Nih, 4 diagram nih. Lu coba pikirin, lu tengah di apa? Cepet kan, jadinya actionable dan cepet. Dan itu menurut gue versi junk foodnya si Ikigainya Ken Mogi. Jelek gak junk food? Arguable. Warren Buffett aja sampai sekarang masih makan McDonald. Poinnya adalah ya, lu lakuin apa yang lu suka. Do you, man? Suatu wrap up, banyak banget orang mencari tujuan hidupnya dia, terutama di umur 20-an. Pas dia dikasih diagram seperti ini yang pretty self-explanatory, simple to understand, kayaknya langsung actionable kan. Dan ada kata-kata Ikigai dari Jepang, kayak seakan-akan Eastern philosophy. Kalau kalian cukup tahu itu aja, nggak mau tahu yang lain, nggak mau tahu pendapat gue, silahkan guys. Nggak ada yang salah guys. Sekali lagi, seperti yang gue ngomong di awal di video, nggak ada omongan dari gue tuh absolut. Gue yakin semua warga kreatif pemikirannya kritis. Jadi cobalah lakuin apa yang terbaik buat kalian. Gue bukan siapa-siapa, if anything gue orang gagal, dan gue cuma konten. Dan konsep Ikigai yang di breakdown di diagram ini menurut gue sangat mirip dengan yang namanya passion fallacy. Apa itu passion fallacy? Passion fallacy itu adalah follow your passion cukup. Kalau kita ngelakuin apa yang kita passionate, itu udah cukup. Dan berkorelasi ke diagram ini adalah kalau misalnya kalian ikutin plug diagram ini, kalian bakal nemuin tujuan hidupnya kalian. Menurut gue itu adalah fallacy. Itu salah, dan diceritakan secara visual sangat luar biasa oleh Pete Drucker, direkturnya film Soul. Gue rekomendasi banget buat kalian cek itu film, buat kalian ngerti apa yang gue maksud. Karena kalau kita lihat film itu, Joe Gardner, karakter utama di film Soul, dia udah punya tuh 4 diagram ini nih, dimana jazz itu di tengah-tengah. Dia suka jazz, dia jago jazznya, dia dapat duit dari jazznya, dia berasa bahwa dunia itu butuh dia untuk main jazz. Tapi masih aja berasa kayak kurang fulfilled. Contoh kalau misalnya sekarang gue berasa gue cuma punya diagram ini, what you are good at, dimana bikin video.
Apa berarti gue gak punya ikigai gitu? Apakah semuanya harus diduitin untuk gue dapat ikigai gue, untuk mendapat alasan untuk hidup? Mungkin dari kalian ada yang berasa kayak, bro, ini mah bukan passion fallacy bro, ini mah self-help fallacy. Yes, gue bisa berasa argumen itu juga tepat, dimana semua self-help book, if anything, itu semua sifatnya subjektif. Nggak semua self-help book bisa generalisasi ke semua orang, gue setuju. Dan balik lagi ke poinnya gue adalah, nggak ada di video gue ini yang gue sampaikan itu absolut guys. Dan sebelum gue lanjutin, coba kalian cek dulu interview dari si Mark Quinn pas ditanya diagram ini asalnya dari mana. Seen this diagram on purpose, a Venn diagram and stuff, and I read, oh, wouldn't it be a good idea to join these two concepts together, which is this Venn diagram on how you find purpose, and this old Japanese concept of a good life and a reason of being. I literally changed one word on a Venn diagram and posted a blog post about how you find your ikigai. Itu aja guys, Kultum hari ini. Gue tahu Kultum hari ini agak aneh karena gue bukan yang ngebahas, bukan nge-review buku, tapi gue malah ngatain buku tersebut. To be fair, yang namanya ikigainya si Hector Garcia, dia cuma ngomongin Venn diagramnya dikit kok, nggak banyak. Banyak elemen-elemen di dalam bukunya itu yang ngomongin hal lain. Tapi hal-hal lain tersebut mengambil komponen-komponen buku-buku lain yang gue udah pernah baca. Jadi pas gue baca buku ini, gue bener-bener ini kasarnya tuh speed reading, gue bener skim doang. Sekali lagi, semua buku itu nggak equal. And jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.